Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkesempatan berkunjung ke salah satu makam yang berada di daerah Cipuju Wetan, Kecamatan Lemah Abang. Hanya sekedar info, tepatnya 4 atau 5 September 2016 pemakaman ini sempat digegerkan oleh atau viral oleh penampakan yaitu Mbak Kunti. Untuk lebih lanjut kita mengetahui info keviralan tersebut, maka kita kembali lihat tanggal dan bulan serta tahun yang sama. Itu hanya sekedar info. Tapi untuk kali ini kita berada di tempat pemakaman Cipuju Wetan tersebut adalah untuk mengungkap sejarah bahwa di tempat ini sebetulnya banyak atau ada wali Allah yang konon katanya wali tersebut bernama Mbah Kroya. Tidak hanya Mbah Kroya yang dimakamkan di tempat ini, bahkan tidak hanya sekedar dimakamkannya waliullah Mbah Kroya. Tepatnya bulan-bulan kemarin telah ditemukan pemakaman yang sangat bersejarah, yaitu kakek daripada Habib Lutfi Pekalongan. Dan untuk lebih jelasnya, atau kalian bila tidak percaya dengan apa yang kami ucapkan, silahkan kalian datang saja ke daerah Desa Cipuju, Kecamatan Lemah Abang. Dan tidak hanya sekedar dimakamkannya atau ditemukan makamnya Habib Lutfi, ayahnya atau kakeknya Habib Lutfi saja, tapi di pemakaman Cipuju Wetan ini terdapat banyak para habaib-habaib yang baru ditemukan. Mungkin warga Cipujunya sendiri kurang paham dengan pemakaman orang-orang soleh yang ada di sini. Untuk lebih lanjutnya, atau untuk mengetahui keberadaan mereka, kita lihat saja langsung ke tempat di mana mereka disemayamkan atau peristirahatan terakhir mereka. Tapi hanya sekedar info. Nah, ini adalah salah satu pintu masuk bila kita pengen berziarah ke tempat tersebut, bukan dari selatan. Kan di sana ada pintu masuk yang paling terdekat ke tempat pemakaman tersebut, namun sebetulnya pintu masuk yang sebenarnya adalah di belakang atau di sebelah utara dari pemakaman tersebut. Dan hanya sekedar info, jika kita memiliki suatu tujuan dan tujuan tersebut pengen berhasil, maka syarat yang perlu kita ketahui adalah sebelum kita memasuki pemakaman tersebut, kita harus mengambil air wudhu sebanyak 3 kali. Insya Allah, jika kita memenuhi persyaratan tersebut, memenuhi syarat tersebut, apapun yang kita inginkan itu akan dikabulkan. Wasilahnya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih, Teh? Apa? Ranting, Bu. Oh, gitu. Dan selanjutnya hanya sekedar info juga, jika kita sedang berada di makam Mbah Buyut Kroya, yang pertama yang harus kita ketahui adalah, yang pertama, jika kita memiliki permasalahan, maka permasalahan tersebut harus kita simpan dulu, jangan sampai dibawa ke tempat pemakaman tersebut, sebab akhirnya atau hasilnya itu akan fatal. Terus yang kedua, jika terjadi sesuatu, hal-hal yang tidak diinginkan atau kita mengetahui sesuatu yang tidak diinginkan terhadap makhluk-makhluk sekitarnya yang mengganggu kita, maka janganlah kita ceritakan di tempat kejadian tersebut. Terus yang ketiga, jika kita pengen berziarah ke makam Mbah Buyut Kroya, maka kita harus mengetahui ini yang paling penting adalah berziarahlah pada hari Selasa atau malam Selasa Kliwon. Sebab
Selain hari Selasa atau malam Selasa Kliwon, keberadaan beliau itu tidak ada di tempat tersebut karena status beliau adalah sebagai panglima atau sebagai murid teladan dari Bahu Sangkan atau Sapu Jagat yang berada di daerah Sindang Pancuran. Jika kalian tidak percaya, maka silakan buktikan saja. Insya Allah jika kalian berziarah ke tempat tersebut selain pada hari Selasa atau malam Selasa Kliwon, kalian akan menemui kejadian-kejadian aneh di tempat pemakamannya Mbah Kroya tersebut. Nah, untuk lebih lanjutnya, bagaimana keadaan pemakaman tersebut, mari kita langsung saja berkunjung, berziarah, bersilaturahim, sowan ke pemakaman Mbah Buyut Kroya sebagai salah satu sesepuh Babad Alas di desa Cipuji Wetan. Iya. Ini termasuk segitiga bermuda. Jadi kebanyakan penghuni Mangkasal yang ada di sini itu alirannya hitam. Terus kalau di sebelah sana itu kebanyakan makhluk astral yang penghuni di daerah tersebut itu alirannya putih. Makanya ini merupakan jalan segitiga bermuda, itu jalan pembatas wilayah antara golongan hitam dan golongan putih. Makanya kebanyakan yang dimakamkan di daerah atau di sebelah timur itu kebanyakan adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya bulan-bulan kemarin itu ditemukan kakek atau buyut dari Habib Lutfi Pekalongan. Insya Allah setelah hari raya Idul Adha, saya Al-Alim Al-Alamah Habib Lutfi itu akan berkunjung berziarah ke makam kakeknya yang ada di daerah Cipuji Wetan. Ini jalan pembatas segitiga bermuda. Ini salah satu bukti bahwa di daerah Cipuji Wetan itu tidak hanya sekedar pemakaman biasa, tapi pemakaman para habaib yang mungkin bisa kemungkinan besar warga Cipuji Wetannya sendiri itu tidak mengetahui, banyak yang tidak mengetahui tentang pemakaman tersebut. Nih, ada Sarifah Lailah Al-Amin itu meninggal tanggal 2 Muharram 1340, sekitar 300 tahunan, sekitar 100 tahunan, sekitar 100 tahun, ini semua sekitar 100 tahun. Makanya kami himbau kepada warga Cipuji Wetan, jika kalian memiliki permasalahan, dan permasalahan itu tidak bisa kalian selesaikan
melalui doa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ziarahlah ke makam yang ada di tempat di mana kalian berada, yaitu daerah Cipuji Wetan. Insya Allah berwasilahlah ke tempat pemakaman syarif dan syarifah yang ada di daerah tersebut. Insya Allah permasalahan kalian akan cepat terselesaikan. Sahabat-sahabat Saka dimanapun kalian berada, sahabat-sahabat Saka dimanapun kalian berada, sebelum kita mengetahui pemakaman dari Ki Buyut Kroya, itu salah satu sesepuh yang babad alas di daerah Cipeje, Kecamatan Lemah Abang. Saya kasih info, kalian jangan kaget jika melihat berbedanya tempat peristirahatan terakhir dari Mbah Buyut Kroya tersebut. Makamnya sahabat Saka merupakan suatu kebesaran keagungan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam artian bila Allah menghendaki tidak ada yang tidak mungkin. Sahabat Saka bisa lihat sendiri, ada sebuah pemakaman yang keberadaannya itu di bawah salah satu pohon dander, pohon besar. Ini merupakan sesepuh dari desa Cipuji Wetan yang babad alas desa Cipuji Wetan, yaitu Ibu Buyut Kroya. Ditegaskan lagi, jika kalian pengen berziarah ke tempat tersebut, satu, ambillah jalan dari pintu masuk yang barusan kami tunjukkan. Terus yang kedua, kalian harus berwudu sebanyak 3 kali. Terus yang ketiga, jika kalian pengen ziarah ke Mbah Kroya, maka ziarahlah pada hari Selasa atau malam Selasa Kliwon. Sebab selain hari Selasa dan Selasa Kliwon, Buyut Kroya insya Allah keberadaannya itu dari sini, tapi berada di Sidang Pancuran. Sebab Ki Buyut Kroya adalah salah satu tangan kanan dari Desa Pujagat yang berada di yang berada di Sidang Pancuran. Jika kalian tidak percaya, maka buktikan saja. Dalam arti pembuktiannya yaitu jika kalian ziarah ke tempat ini selain hari Selasa dan Selasa Kliwon dan malam Selasa Kliwon, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di tempat tersebut. Sebab di sini yaitu ada salah satu tangan kanannya Mbah Kroya yang
maaf kami tidak bisa sebutkan. Terus jika kalian ziarah ke tempat ini terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka mohon jangan diceritakan kejadian tersebut di tempat tersebut. Terus yang ketiga yang paling fatal adalah jika kalian memiliki permasalahan, maka jangan sampai permasalahan tersebut dibawa ke tempat ini. Insya Allah jika syarat-syarat tersebut kalian laksanakan, wasilah kalian ke tempat ini, tujuan kalian ke tempat ini, insya Allah akan berhasil. Jadi kebetulan pada hari ini ada sahabat Saka dari daerah Jakarta itu sedang memiliki tujuan masalah asmara, dan kebetulan dia pengen membuktikan secara instan pengasihan pelet yang ditanam di salah satu pemakamannya orang soleh, orang alim yang sudah sepuh. Sekalian lihat sendiri itu begitu khusyuknya sahabat Saka dari Jakarta. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apapun yang kalian tuju sebagai wasilah ke Ki Buyut Keroya, terutama sahabat Saka yang dari Jakarta tersebut, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat mengabulkannya. Buyut, kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.